Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu mau hadir berkumpul di tempat ini untuk sedikit mendengarkan pemaparan dari saya mengenai penyampaian salah satu materi yang saya peroleh dari program Guru Penggerak, yaitu untuk modul 14 mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal ini dapat diterima dimanapun, baik itu di Jawa, baik itu di Papua, mau di Sumatera, mau di Kalimantan, itu sama. Semuanya diterima dimanapun. Itulah maksud dari budaya positif. Ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dari peserta didik kita, dari murid kita. Nah, saat ini untuk kurikulum Merdeka itu dikenal dengan 5P. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang kedua? Bertakwa berbudaya. Yang ketiga? Mandiri. Keempat? Bernalar kritis. Yang kelima? Berkebinekaan global. Yang terakhir? Bergotong royong. Nah, itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal. Nah, di sini berkaitan dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah disiplin diri yang memotivasi kita. Nah, di sini diharapkan murid kita memiliki disiplin positif yang tumbuh dari dalam dirinya atau sering dikenal dengan intrinsik, motivasi intrinsik. Walaupun pada awalnya motivasi intrinsik itu terbangun dari motivasi ekstrinsik, yaitu dari motivasi kita guru. Guru memotivasi anak, oke nak, jangan datang terlambat ya sayang ya, besok datang tepat waktu ya, motivasi dari diri kita. Tapi lama-kelamaan yang diharapkan di sini, disiplin positif ini lama-kelamaan akan tumbuh motivasi dari dalam diri dia. Itu yang diharapkan. Ini berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Apa itu hukuman? Hukuman adalah identitas gagal, bersifat hanya satu pihak, menyakiti dan tiba-tiba. Murid nggak kita ajak untuk diskusi. Maunya murid apa, kita nggak tanya. Contohnya saat mereka tidak siap tugas, kita langsung pukul. Kita langsung cubit tanpa kita tanya dulu kenapa, maunya apa, jadi maunya gimana, ke depannya gimana, kita nggak nanya. Itulah dia hukuman, bersifat hanya satu arah. Sama dengan penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya juga untuk awal-awal bagus, tapi lama-kelamaan itu nggak boleh. Contohnya, saat anak berbuat baik, wih bagus nak, besok kalau kamu datang tidak terlambat, ibu kasih 5.000. Wow, termotivasi dia. Oke, besok aku nggak datang terlambat, dapat 5.000. 2 hari, 3 hari ke depan, sanggup kita terus-terusan gitu? Enggak. Dan yang terjadi apa? Akhirnya motivasi dia menurun. Ah, ngapain aku datang cepat? Toh nggak dapat duit lagi. Nah, di sini diharapkan anak-anak punya motivasi. Oh iya, aku harus datang tepat waktu. Kenapa? Untuk mendisiplinkan diriku. Makanya dikatakan penghargaan itu nggak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan sama dengan menghukum. Karena sadar atau enggak, semakin sering kita kasih penghargaan, kita akan semakin memanjakan dia dan kita menghukum dia. Dia nggak bisa berkembang gara-gara kita. Ini sesuai dengan pendapat Alfikon yang mengatakan baik hukuman maupun penghargaan adalah cara kita mengontrol seorang murid. Yang sebenarnya yang pendidikan yang bagus adalah kesadaran dari diri dia. Bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi karena dia sadar kalau dia melakukan kesalahan. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Pada awal pembelajaran, awal anak-anak masuk sekolah atau awal pertemuan ke dia, kita harusnya buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini contohnya, nah kita harus menjaga kebersihan. Kalau dia peraturan, kelas nggak boleh kotor, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas harus jaga kebersihan. Jadi saat dia buang sampah, dia bukan lagi dia menjaga kebersihan, dia kutip sampah di jalan. Dia bukan lagi karena, oh nanti kalau ada sampah aku mau bisa cubit sama Memona. Nggak gitu.
Tapi dia langsung, oh ya ternyata kalau aku jaga kebersihan, aku pasti sehat. Wah lingkungannya bersih, aku jadi nyaman belajar. Itu yang kita harapkan dari peserta didik. Harus ada keyakinan di awal pertemuan, di awal pembelajaran. Nah, kita masuklah ke restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini, inilah yang seharusnya dilakukan guru. Ini ada anak tangga. Anak tangganya. Yang pertama biasanya penghukum. Ini yang sering kita lakukan. Kita guru hanya sebagai penghukum. Kenapa? Karena sebenarnya menghukum itu baik fisik maupun verbal itu tetap melukai anak. Pasti menyisakan luka. Enggak kita cubit, tapi waktu bibir kita berkata, memanglah kau udah jelek, kau bodoh, kau tak mau jadi apa kau. Itu juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Mari kita kurangi. Masuk ke tangga selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, kalau di sini biasanya suara lebih lembut. Suaranya lebih lembut. Oh Nae, kenapa lah nggak kau siapkan tugas? Udah capek lah ibu ngajar, nggak siap juga kerjaanmu. Tolonglah nak. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, posisi teman. Kalau di posisi teman, biasanya kita lebih akrab sama anak. Biasanya kalau guru-guru yang di posisi teman ini, orang yang punya humor tinggi. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Kita tahu sendiri anak-anak SMP gimana. Kelebihannya, kita akrab dengan anak. Kekurangannya, biasanya anak jadi ngelunjak sama kita. Jadi memang itu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat, pemantau. Nah, di sini pemantau posisinya nengok-nengok. Kita lihat aja, oh anak ini kayak gini. Oh, anak ini kayak gini. Anak ini kayak gini. Kita hanya sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Inilah posisi akhir yang diharapkan di sini. Posisi manajer ini, jadi saat anak melakukan suatu kesalahan, contoh, dia nggak siap PR tadi, kita nggak hukum dia, kita panggil. Tanya ke dia, tahu nak apa kesalahanmu, tahu keyakinan kelas yang kamu lakukan, tahu bu, saya nggak disiplin, saya tidak mengerjakan tugas. Kita tanya dia, oke, jadi konsekuensinya setelah kamu tahu kesalahanmu, apa yang mau kamu lakukan? Biar dia cari jalan keluar, kita hanya mengarahkannya aja. Kita kasih anak kebebasan untuk meluaskan pikirannya, mencari solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Ini memang posisi akhir yang diharapkan. Nah, kalau dia dari saat anak melakukan kesalahan, diharapkan kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini anak harus tahu apa kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah dia tahu tindakannya, dia harus pikirkan, oh solusi apa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan maksudnya memastikan kepada murid supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, kesimpulannya, budaya positif itu sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara, di mana dia menyatakan pendidikan harus berpihak pada murid. Nah, di sini warga sekolah harus yakin menetapkan visi dan nilai kebajikan sehingga terciptalah budaya yang positif. Jadi bedakan ya, hukuman dengan disiplin itu beda. Oke Bapak Ibu? Nah, yang terakhir dalam menciptakan budaya positif harus dihasilkan dengan murid akan menghasilkan murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, sebagai pengalaman, saya telah melakukan beberapa contoh budaya positif di sekolah kita. Seperti yang Bapak Ibu tahu, beberapa kali kita sudah melakukan salam di depan pagar. Nah, itu juga termasuk budaya positif. Kenapa? Dia budaya 6S. Mulai dari sapa, senyum, salam, salim, sopan, dan santun. Itu bisa dilakukan di depan pagar saat menyambut anak-anak ataupun saat di depan kelas. Juga kita sudah mulai melaksanakan sholat duha setiap istirahat pertama. Itu juga udah budaya positif. Walaupun menjalaninya agak susah, tapi kita harus budayakan. Contoh lainnya, semalam juga saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi, mencoba menyelesaikan suatu permasalahan sebagai posisi manajer. Dan ternyata alhamdulillah hasilnya anak-anak antusias. Kata anak-anak, enak bu kalau seandainya ibu menyelesaikan kasusnya kayak gini. Nggak marah-marah, nggak dihukum, nggak dicubit, ternyata anak-anak antusias. Jadi sebagai refleksinya, setelah saya belajar modul ini, saya akan coba merubah cara saya mendisiplinkan murid saya yang biasanya dengan hukuman atau penghargaan,
tapi saya akan coba lakukan dengan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Oke, terima kasih. Itulah presentasi saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ada sedikit menambah pengetahuan Bapak dan Ibu. Oke, sebelum ditutup, ada yang mau dipertanyakan? Cukup? Jadi kalau kira-kira saya tanya, mau nggak kita memudayakan positif di sekolah kita? Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan diri
SMP Negeri 1 Saudara. SMP Negeri 1 Saudara.